السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, para alim, para asatidz, wafil khusus guru-guru saya, Hadratul Kiram Ustaz Tubagus Zainal, Ustaz Sujono, dan para asatidz yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Para orang-orang tua kami, sepuh bini sepuh, para bapak ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada mutiara kata yang teramat indah selain kalimat puja kepada Allah yang Maha Kuasa dan kalimat puji kepada Allah yang Maha Suci, yang Maha Pengasih tiada pilih kasih dan Maha Penyayang yang tiada terbilang. Sehingga atas ridhanya alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah, bisa bertatap citra, bertemu muka, berpadu rasa, seia sekata, senada, seirama, seiman, sekeyakinan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala aktivitas ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini adalah tanggal 17 Ramadan, di mana merupakan hari yang bersejarah bagi kita sebagai umat Islam. Tanggal 17 Ramadan Allah turunkan mutiara yang sangat berharga bagi umat dan seluruh alam, turunnya Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah senjata utama sekaligus penyelamat bagi seluruh manusia, baik di dunia maupun menuju alam akhirat. Pertama kali Al-Quran diturunkan adalah surat Al-Alaq, yaitu
ketika diturunkan di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra artinya membaca. Bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi pertama kali ayat yang turun itu surat Iqra. Lah, makna dibalik kalimat bacalah atas nama Tuhanmu ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika Al-Quran pertama kali tidak memerintahkan kita untuk sholat, tidak memerintahkan kita untuk zakat, tidak memerintahkan kita untuk amal macam-macam, tidak, untuk haji, untuk puasa, tidak. Pertama kali Al-Quran suruh baca, suruh ngelihat-ngelihat. Nah, ini merupakan sebuah marketing tingkat tinggi. Jadi Allah itu ingin menawarkan sesuatu yang sangat dahsyat, itu dari hal yang paling mudah yang orang tergiur. Kalau ada orang lagi promo, Pak, ini kalau ada orang lagi promo obat, itu tukang obat itu nggak pernah tolong beli obat saya ini mujarab, nggak pernah Pak. Udah kumpul-kumpul yang sakit rematik, encok, pegelinu kumpul. Nah ini saya obatin, udah nggak usah mikirin nanti beli atau enggak itu belakangan. Nah, tukang obatnya pasti begitu kan. Nah, jadi memberikan sugesti rangsangan supaya menarik dulu. Begitu nanti diobatin langsung menjadi sasaran tembak. Gimana rasanya? Enak Pak. Nah itu baru sekali. Nah, besok datang lagi ya. Nah, begitu 3 lagi kena perangkap dia. Nah, ini kalau nggak diobatin terus ini bahaya. Nah, udah ini saya kasih promo. Ini aslinya obatnya 10 juta, saya kasih 750.000. Nah, itu tukang obat. Cuman Allah nggak pakai sandiwara begitu. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu. Suruh membaca aja atas nama Tuhanmu. Suruh ngelihat-ngelihat. Nah, masalah nanti bagaimana, perintah nanti bagaimana, urusan belakangan. Itulah hebatnya Allah Pak. Nah ini teknik Allah ini dipakai oleh seluruh manusia dalam marketing. Dalam marketing itu rata-rata tidak bicara harga dulu, tapi yang dibicarakan adalah keindahannya, yang dibicarakan adalah kelebihannya dan lain sebagainya. Nah itu Iqra. Nah ketika Al-Quran diturunkan, untuk apa ke Al-Quran diturunkan dan apa istimewanya Al-Quran? Yang jelas Al-Quran itu adalah lebih istimewa daripada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, keistimewaan Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah nanti sampai di yaumul kiamah Pak. Satu-satunya kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang dijaga keasliannya sampai nanti di yaumul kiamah adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu pergi ke negara manapun, Al-Qurannya itu sama. Mau ke Hong Kong, mau ke Amerika, mau ke Rusia, mau ke Brunei, mau ke Arab Saudi, Al-Qurannya sama. Gak ada Al-Quran cetakan perjanjian baru, Al-Quran percetakan lama, gak ada. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang tidak dijamin keasliannya. Lah bagaimana cara Allah menjaga keasliannya? Bukan masalah dimushafkan di Al-Quran Pak. Allah menaruh Al-Quran itu di otak dan dada orang-orang beriman. Makanya satu-satunya kitab
samawi yang bisa dihafal seluruhnya itu cuman Al-Quran. Gak ada Pak sejarahnya orang hafid Taurat, nah gak ada. Orang hafal Injil, gak ada. Orang hafal kitab Zabur, gak ada. Tapi Al-Quran yang begitu tebal 30 juz ya, kalau satu juznya kan kurang lebih 20 halaman. Kalau 30 juz berarti 600 halaman. Itu sanggup dihafal oleh otak manusia. Ini kan gak masuk akal Pak, kalau bukan atas hidayah dari Allah. Ya kalau untuk ukuran kita sih memang udah terlanjur umur Pak, ngapalin Quran itu udah kebolak-balik, betul apa enggak? Jangankan 30 juz, kadang-kadang kalau ngimamin ngambil surat yang aman, inna a'tayna aja muter aja gak nyampe-nyampe kan, saking groginya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Udah mulai puyeng dah. Inna habis ya, inna apa ya? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini di belakang muter aja. Fasalli li rabbika wanhar. Makanya di belakang imam harus ngerti Pak, harus cerdas, harus nginget ini belakang imam gak hafal juga ngingetinnya salah lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kacau dah. Nah, itu kalau kita. Tapi bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah gampang Pak ngapalin Quran. Di Maluku Pak ada seorang anak kecil perempuan, Kamila Safa kalau tidak salah, sampai dapat hadiah haji orang tuanya ke Mekah. Ini Kamila Safa ini dari kecil usia 3 bulan, lahir bayi 3 bulan itu sudah kena penyakit glukoma yang mengakibatkan kebutaan. Akhirnya begitu tumbuh dewasa, begitu tumbuh anak-anak, sudah mulai bisa jalan, bisa ngobrol, bisa ngomong. Nih anak si Kamila ini celetuk sama bapaknya. Pak, saya kan nggak bisa melihat apa-apa. Tolong beliin dong apa itu MP3 yang ada murotal Al-Qur'annya katanya. Tuh anak kecil Pak, udah terpikir begitu. Bapaknya langsung terpukul Pak. Nak, kamu kenapa nak? Kok kayak kesambet? Kamu nyesel gak bisa melihat ya? Tidak Pak, saya di dunia gak bisa melihat apa-apa, tapi paling tidak saya bisa melihat akhirat, kata anak itu. Namanya Kamila Safa dari Maluku. Akhirnya amang orang tuanya dibeliinlah murotal Al-Quran. Tiap hari ia dengerin dari awal sampai akhir, lama-lama ngikutin. Namanya anak, konsentrasinya masih utuh, apalagi dia tidak melihat. Karena dia tidak melihat, tidak terganggu dengan handphone. Beda dengan anak kita, bangun pagi yang ditanya handphone. Nah, mau makan pakai handphone. Orang tuanya pergi masa bodoh, yang penting dipegangin handphone. Tuh anak kita, makanya bener-bener rusak tuh handphone itu bagi anak ya. Nah ini karena nggak bisa ngeliat handphone, konsentrasinya di telinga, di pendengaran. Dia mendengarkan murotal tiap hari dari alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Terus ia dengerin terus.
Lama-lama dia bilang, "Pak, Ayah, saya mau setoran hafalan kemana ya?" Ya udah, sementara ke ayah dulu. Ayahnya nggak hafal, makanya baca sambil nyimak pakai Al-Quran. Tapi ajaibnya, nggak lama tuh anak bisa menghafal 30 juz. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, ini jadi ingat Rasulullah kan. Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi hafal. Jadi metode yang dipakai Kamila ini benar-benar mungkin langsung dari Rasulullah melalui pendengaran. Akhirnya nih anak ini hafal 30 juz di luar kepala. Sama dengan ibu-ibu sini, saya percaya itu hafal di luar kepala. Jadi Al-Qur'annya di mana, kepalanya di mana gitu. Ya. Iya, di luar kepala, bukan di dalam kepala, bukan. Nah, ini anak usia segitu sudah bisa hafal Al-Qur'an 30 juz. Akhirnya ngikutin musabaqah hifzil Quran pada tingkat anak yang tunanetra, merupakan juara 1 dari sekian anak yang terkecil waktu itu. Akhirnya mendapatkan hadiah dari pemerintah Arab Saudi. Orang tuanya, bapak ibunya dipanggil, termasuk Kamila, menunaikan ibadah haji gratis dan merupakan tamu istimewa raja. Berkahnya Al-Quran. Itu cara Allah menjadikan Al-Quran ini dijaga keasliannya sampai yaumul kiamah. Bukan karena percetakan Al-Quran yang banyak, bukan. Kalau masalah mushaf percetakan bisa dibom habis itu. Tapi kalau Al-Quran disimpan di dada orang-orang mukmin, orang beriman, selama dia masih hidup, itu Al-Quran masih tertanam di dada orang-orang mukmin. Makanya di Indonesia ini paling banyak orang yang hafal Al-Quran. Banyak Pak, negeri kita ini masih banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu yang pertama. Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabul la raiba fi. Yang kedua, Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang di luar takwa, yang di luar Islam untuk mendapatkan hidayah. Orang-orang barat itu Pak, masuk Islam itu bukan karena turunan, bukan kayak kita. Kita ini kan masuk Islam karena turunan. Karena bapaknya Islam, ibunya Islam, anaknya Islam. Karena Islam turunan. Nah, orang-orang intelektual barat Eropa ini masuk Islam karena benar-benar mendapatkan petunjuk dari isi Al-Quran. Banyak ilmuwan-ilmuwan barat mengadakan perbandingan agama, perbandingan kitab. Dengan kitab mereka dibandingkan dengan Al-Quran, dengan riset orang-orang yang ahli teknologi, orang yang ahli astronomi, mereka mengembalikan lagi dengan pendapat-pendapat Al-Quran. Loh, kok sama? Apa yang diberitakan di Al-Quran sama dengan kejadian alam semesta. Akhirnya mereka mendapatkan petunjuk masuk Islam. Makanya Islamnya mereka itu lebih kuat daripada kita Pak. Karena mereka ngerti dulu, paham dulu, baru masuk Islam. Beda dengan kita, masuk Islam dulu, paham belakangan, kan gitu. Nah, ada sebuah kisah dari Umar bin Khattab ketika dia belum masuk Islam Pak. Umar bin Khattab ini singa pada pasir, preman lah. Pokoknya siapa yang berani sama Umar bin Khattab, tebas lehernya.
Jangan nama preman-preman ciri. Kejar Muhammad, bisa membunuh Muhammad, berarti kamu preman yang spektakuler. Darah Umar bin Khattab mendidih. Akhirnya dicari Rasulullah. Di mana namanya Muhammad? Ketemulah Muhammad Rasulullah berpapasan di jalan, dikejar sama Umar dengan menyiapkan pedang di tangan. Begitu langsung berhadap-hadapan dengan Rasulullah, dengan izin Allah akhirnya itu kuda yang ditunggangi Umar terbaca apa ya? Baca puisi kok indah banget, bisa menenteramkan hati saya. Al-Quran itu kan sastranya sangat tinggi, Pak. Coba lihat di bacaan Quran. Itu kalau un semua, kalau in semua, itu sastra tingkat tinggi Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya in kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Loh, ujungnya ketemu, Pak. Ini sastra namanya. Luar biasa. Dikiranya Umar adiknya sedang baca puisi. Akhirnya begitu masuk, adiknya malah kaget ketakutan. Kenapa? Takut diomelin sama Umar gara-gara baca Al-Quran. Umar gak tahu kalau adiknya ini udah masuk Islam. Akhirnya Umar ngomong, wahai adikku, apa yang kamu baca? Kok puisinya begitu indah? Sampai saya yang tadinya amarah, saya dongkol, kesel, itu bisa hilang mendengarkan apa yang kamu baca. Akhirnya adiknya ngomong, abang, mohon maaf, sebenarnya yang saya baca ini bukan puisi. Yang saya baca ini adalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang terserah abang mau bunuh saya sudah ikhlas. Yang saya baca Quran bukan puisi. Kaget sentak Umar bin Khattab. Seraya hari itu juga Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Adikku sayang, kamu teruskan baca Qurannya. Antarkan saya nanti menghadap Rasulullah Muhammad. Saya pun ingin belajar Al-Quran, ingin seperti kamu. Al-Quran cukup menenteramkan hati saya. Makanya orang kalau lagi sedih, Pak, jangankan sedih, kalau bapak ibu nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, usia lanjut itu kan yang paling sulit adalah tidur. Betul apa enggak? Usia lanjut itu kalau udah jam 12 malam bangun itu malah nggak bisa tidur kan. Nah, gampang Pak obatnya pengen bisa tidur. Coba aja ke masjid baca Al-Quran. Nanti lama-lama ngantuk. Karena Al-Quran itu membawa kedamaian. Coba kalau nggak ngaji, nggak ngantuk. Tapi begitu ngaji jadi ngantuk. Itulah Al-Quran, luar biasa. Jadi yang kedua adalah Al-Quran sebagai petunjuk, dan yang ketiga diantaranya adalah sebagai obat. Wa huwa shifa'u wa rahmatan lil alamin. Obat bagi seluruh penyakit, baik penyakit zahir, penyakit batin, termasuk penyakit melarat, itu obatnya Al-Quran. Makanya kan ada namanya ayat 1000 dinar tuh. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar itu kalau dibaca, kali-kali ibu baca ke Indomaret, insya Allah itu yang penjualnya nggak bakalan lihat, Bu. Nah, tapi keluar-keluar ditangkap sama satpam karena banyak CCTV. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih banyak lagi keistimewaan Al-Quran. Kalau kita bedah gak bakalan selesai, saking banyaknya, indahnya Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Makanya dengan semangat
Nuzulul Quran 17 Ramadan. Yuk kembali kita mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, kita kenalkan anak kita dengan Al-Quran. Yang paling repot anak-anak sekarang Pak, Bu, lebih banyak melihat HP daripada Al-Quran. Betul apa enggak? Nah, ini tantangan ke depan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang ahli Quran. Rumah kita hiasi dengan Al-Quran. Jangan sampai beli Al-Quran dipajang dari awal sampai akhir, plastiknya aja belum kebuka, nggak dibaca, cuman dipajang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrana wa jami'u ibadatina wa tamim taqsirana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu